I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Minimnya aksi salib-menyalip dalam balapan terakhir MotoGP Jepang mengundang kritik dan bahkan dari jajaran pembalap sendiri. Sebabnya, persaingan untuk posisi pertama sangat monoton. Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo, selaku pemenang memimpin dari awal hingga akhir dalam balapan di sirkuit Motegi, Jepang, Minggu, 6 Oktober 2024. Setelah jatuhnya Pedro Acosta yang menjadi penantang terkuat, tidak ada pembalap lain yang dapat benar-benar mendekat. Pemandangan serupa telah berulang kali terjadi musim ini. Sebut saja Jorge Martin, Prima Pramac, memenangi GP Indonesia, Marc Marquez, Gresini Racing, di GP Aragon, Bagnaia di GP Austria dan GP Belanda. Polanya adalah siapa yang bisa lebih dahulu membuka jarak pada lap-lap awal, dialah yang akan keluar sebagai pemenang. Butuh manuver yang sangat agresif seperti Enea Bastianini, Ducati Lenovo, terhadap Martin pada lap terakhir GP Emilia-Romagna, atau blunder seperti Martin di GP Jerman untuk hadirnya drama. Sentilan tentang balapan yang membosankan keluar. Salah satu yang banyak dibicarakan adalah komentar Marc Marquez setelah praktis melaju sendirian untuk finish ketiga pada balapan GP Jepang. Balapan yang membosankan tetapi juga taktis, kata Marquez setelah GP Jepang. Terutama karena ketika saya mendapatkan posisi ketiga, Martin dan Bagnaia telah membuka gap yang besar. Saya mencari cara untuk menutup gapnya, tetapi ketika mencoba untuk sedikit lebih menekan dengan pengereman, saya melakukan kesalahan di tikungan 1. Kemudian saya menyerah dan hanya mengatur jarak dengan Enea Bastianini. Aksi salib-menyalip bukannya tidak ada. Pembalap Repsol Honda, Luca Marini, membeberkan bahwa persaingan yang lebih seru justru hadir di grup pembalap tengah ke belakang. Di belakang selalu ada pertarungan-pertarungan yang hebat, ucap Marini. Selalu saya bilang bahwa kita juga perlu kamera lain di belakang, untuk merekam duel dari posisi 7 ke belakang. Di sana ada berbagai manuver yang gila. Sangat menarik. Imbuh adik Valentino Rossi. Sementara itu, sekali lagi absen di GP Australia pekan ini, Miguel Oliveira belum mengetahui kapan bisa kembali ke grid MotoGP. Jika Fabio Di Giannantonio lolos dari penarikan diri untuk Grand Prix Australia minggu ini, hal itu tidak akan terjadi pada Miguel Oliveira. Seperti yang diharapkan pada hari-hari setelah terjatuh saat tes untuk GP Indonesia, pebalap Trackhouse Racing harus memutuskan untuk melewatkan putaran ke-17 dari 20 musim ini. Dan kemungkinan putaran lainnya karena balapan berlanjut pada musim gugur ini. 1 bulan menjelang berakhirnya kejuaraan, pembalap asal Portugal itu terus memikirkan akibat terjatuh akibat masalah kelistrikan pada Aprilia RS GP miliknya. Saat ia menjalani operasi sekitar 2 minggu yang lalu untuk beberapa patah tulang radius di pergelangan tangan kanannya. Tim yang dipimpin oleh Davide Brivio menunjukkan bahwa pengemudi tersebut sedang mengikuti program fisioterapi. Kehati-hatian tetap diperlukan karena mengetahui bahwa ia harus mendapatkan kembali mobilitas penuh sebelum dapat kembali berkompetisi. Pemulihannya berjalan dengan baik dan Miguel akan diperiksa lagi oleh tim medisnya dalam beberapa minggu mendatang, jelas Trackhouse. Menyarankan yang tersirat bahwa kita mungkin juga harus melakukannya tanpa Oliveira selama sisa triple header yaitu tentang untuk memulai. Tim mengindikasikan bahwa hingga saat ini, belum ada tanggal pasti untuk kembalinya dia ke kompetisi. Kami melakukan perjalanan ke Australia untuk memulai triple header berikutnya di akhir musim dan sayangnya kami tidak dapat mengandalkan kehadiran Miguel, yang terus melanjutkan pemulihannya. Namun kami terus mengikuti perkembangannya hari demi hari hingga lihat kapan dia bisa kembali, garis bawah Davide Brivio, kepala tim satelit Aprilia. Oleh karena itu, Miguel Oliveira tetap digantikan oleh Lorenzo Savadori, pebalap penguji Aprilia, untuk Grand Prix minggu ini di Phillip Island. Pembalap Italia itu telah dipanggil sebagai balap bantuan di Jepang 2 minggu lalu. Jorge Lorenzo menganalisis sosok Marc Marquez.
yang ia klasifikasikan sebagai binatang buas di level olahraga dan menurutnya bisa meraih 2 atau 3 gelar lagi. Kemunculan Marc Marquez di kejuaraan dunia MotoGP merupakan gempa bumi bagi semua orang yang hadir. Antara lain untuk Jorge Lorenzo. Rider asal Spanyol itu baru saja meraih gelar juara dunia pada tahun 2012, yang kemudian menjadi gelar keempatnya. Namun pada tahun 2013 ia akhirnya kalah dari pebalap muda asal Cervera, yang saat itu menambah kemenangan ketiganya, di tahun pertamanya bersama motor berat, dan yang akan mendahului yang keempat, pada tahun 2014. Pemain asal Mallorca itu akan mampu mengalahkannya pada tahun 2015, tahun yang buruk bagi Marc. Sebelum Marquez memulai periode yang hebat antara tahun 2016 dan 2019. Sebelum ia mengalami cedera. Era di mana ia dan Lorenzo berbagi tim di Honda, sebelum Lorenzo pensiun dari dunia balap motor. Sejak itu, Jorge berpindah ke roda 4, namun ia tetap dekat dengan berita kejuaraan dunia sebagai komentator untuk DAS dan melalui podcastnya. Akhir pekan lalu, Lorenzo berada di Italia, di Trento, di Festival dello Sport, yang diselenggarakan oleh surat kabar Transalpine bergengsi, La Gazzetta dello Sport. Di sana, juara 5 kali itu menganalisa sosok Marc Marquez dan seperti apa ekspektasi duelnya dengan Pecco Bagnaia di tahun 2025, saat ia menjadi pebalap resmi Ducati. Bagi pembalap berusia 37 tahun itu, duel antara Marc dan sang juara saat ini akan berjalan seimbang, dan melihat pria asal Ilerda itu, ia merasa kini lebih respek terhadap rivalnya, mengingat kembali duel tersebut. Pada tahun 2013, di mana mereka mengalami momen yang sama menegangkannya dengan Grand Prix Spanyol di Jerez, dalam menyalip Marquez yang kontroversial di tikungan terakhir. Saya pikir, untuk alasan yang berbeda, ini akan menjadi tantangan yang dimulai dengan kesetaraan. Jorge memulai dengan mengatakan tentang Bagnaia Marquez. Sementara itu, pembalap Australia Jack Miller akan meninggalkan tim Red Bull KTM dan berlabuh ke Prima Pramac Racing di ajang MotoGP musim 2025. Miller akan bergabung dengan pembalap Portugal Miguel Oliveira di tim dengan tampilan baru, yang akan beralih dari motor Ducati ke Yamaha setelah musim 2024. Sebagai pembalap yang berpengalaman di kelas utama, Miller, sebelumnya, membalap untuk Honda dan Ducati sebelum pindah ke KTM pada 2023. Ia juga pernah membalap untuk Prima Pramac Racing pada 2018 hingga 2020. Saya merasa masih memiliki beberapa urusan yang belum selesai di sini dan saya belum siap untuk mengemas tongkat pemukul dan pulang, kata Miller. Saya sangat berterima kasih kepada Yamaha atas kesempatan ini dan saya sangat menantikan untuk melihat apa yang akan terjadi di masa depan, lanjutnya. Setelah finish di 5 besar klasemen pembalap bersama tim pabrikan Ducati pada 2021 dan 2022, Miller kesulitan bersama KTM di 2 musim terakhir, tanpa kemenangan dan hanya 1 kali naik podium. Tim Prima Pramac Racing, yang menggunakan motor Desmosedici GP24 musim ini, akan menggunakan motor YZR M1 2025 serta dukungan penuh dari pabrikan. Dengan pengalaman 10 tahun di kelas MotoGP bersama 3 pabrikan berbeda, Jack akan menjadi aset berharga bagi Yamaha, ujar Direktur Yamaha Motor Racing, Lin Jarvis. Kecepatan, pengetahuan, etos kerja, dan semangat timnya akan sangat berharga untuk proyek kami karena kami berencana untuk meningkatkan performa M1 pada tahun 2025 dan seterusnya. Yamaha akan mendukungnya dengan segala cara yang mereka bisa, pungkasnya.